Bolang punya tips nih untuk menghilangkan bau amis kepah yang akan dimasak. Caranya gampang kok. Cuci terlebih dahulu kepah sampai bersih. Karena salah satu penyebab amis dari pencucian yang tidak bersih, lumpur, dan sisa air payau yang menempel di kulit kerang menyebabkan aroma tidak sedap. Cuci terus ya Zaki sampai bersih. Setelah dicuci, pisahkan kepah dengan cangkangnya. Caranya, cungkil dengan menggunakan pisau sampai terbuka. Gampang kan? Iya, walaupun mudah tapi tetap harus berhati-hati ya kalau memakai pisau. Kepah yang masih segar akan lebih susah terbuka dibanding dengan kepah yang sudah tidak segar atau mati. Tuh, besar-besar kan isi kepahnya? Jangan lupa setelah terbuka, cuci lagi daging kepahnya. Ini beberapa bahan alami yang bisa menghilangkan bau amis. Jahe dan jeruk nipis. Memarkan jahe dan potong jeruk nipisnya. Oh ya, daging atau ikan harus segera dimasak ya kalau sudah diberi jeruk nipis dan jahe, supaya rasa khas dagingnya tidak berubah. Kemudian masukkan kepahnya ke air hangat, masukkan jahe dan jeruk nipisnya. Proses ini hanya untuk memanaskan, jadi tidak perlu waktu lama memasaknya. Lang, udah masak dah tuh kayak tuh 5 menit dah. Angkatlah. Langsung saja kita angkat. Cukup ambil daging kepahnya saja ya, karena semua amis dan aroma tidak sedap sudah tertinggal di airnya. Hehehe. Mana bolang nih? Tidak ada kelihatan. Katanya mau ngambil kelapa. Yalah, ambil sendiri aja lah. Tuh kan, karena tidak sabar menunggu kami yang lama datang, akhirnya kakak memanjat pohon kelapanya sendiri deh. Jangan khawatir teman, sejak kecil kakak sudah sering memanjat pohon. Pasti teman-teman di rumah kalah dengan kakakku deh. Hehehe. Kak nih Lang, apa? Nih, Mana kakak? kak nih, bolang mana kakak nih? Lang, Wah, dari mana kita nih? kami nyuci kepala. Kalau begitu kita kumpulkan saja buah kelapanya yuk. Buah kelapa ini nantinya akan dimasak bagian tempurungnya. Nah, belum pernah kan masak tempurung kelapa? Kelapa yang digunakan yang masih muda, jadi tempurungnya tidak terlalu keras. Sudah banyak nih buah kelapanya. Ayo kita masak. Nah, siapkan bumbunya dulu ya. Tomat secukupnya, cabai merah sesuai selera, 3 siung bawang merah, bawang putih, daun pakis muda, garam, merica atau lahang, minyak goreng, dan kepah yang sudah dibersihkan. Sedangkan tugasku memotong daun pakis. Pisahkan dari batangnya dan ambil bagian ujungnya saja. Sedangkan kakak mengupas kulit wortel dan memotongnya menjadi beberapa bagian. Lanjut potong cabai memanjang. Selain untuk membuat rasa menjadi pedas, juga supaya tampilan masakan kita makin menarik. Hehehe. Memarkan batang serai supaya aromanya keluar ketika dimasak nanti. Untuk memotong kelapa aku serahkan ke Aji. Kan badan dia besar, jadi ya supaya kuat membelah kelapanya. Hehehe. Setelah kelapa terbelah, congkel satu persatu bagian tempurungnya. Bagian ini yang akan kita masak. Di desaku tempurung muda ini bernama cingke. Sedangkan tugas Zaki memastikan api supaya tetap nyala. Oh iya, satu lagi yang harus dihaluskan. Enggak. Lada, agar masakan kita rasanya lebih mantap. Lang,
masukkan bawang merah dan bawang putih ke wajan. Tumis hingga aromanya keluar. Bagi aja panas aja ini. Mana air? Ada air. Air. Tanpa pakai tanah tadi. Setelah aroma bumbunya keluar, langsung masukkan cabai hijau dan wortel. Tumis terus sampai agak layu. Kemudian tambahkan cingke atau batok kelapa mudanya. Dan ini yang kita tunggu. Masukkan kepahnya paling akhir. Sebenarnya ini trik memasak kepah. Dengan memasukkannya paling akhir, kepah tidak akan terlalu matang dan dagingnya tidak keras atau alot. Makannya ramai. Setelah itu baru masukkan air kelapa muda sebagai kuahnya. Terbayang segarnya masakan kita. Hehehe. Masak terus sampai matang ya. Yang mana bau? Aduh, kalian ini masih saja berebut kelapa muda. Nah, masakannya sudah matang. Terlihat tambah menarik kan masakan kita dengan memakai tempurung kelapa sebagai piringnya. Wah, pamanku ini tahu saja. Datangnya pas ketika masakan sudah jadi. Tapi nggak apa-apa deh, kan tadi paman ikut mencari kepahnya. Wah, jadi tidak sabar. Apalagi dimakan siang-siang begini. Pasti segar. Rasanya senikmat penampilannya. Rasa tempurung kelapanya mirip seperti rebung, tapi lebih renyah. Dan rasa kepahnya tidak ada amisnya sama sekali. Kak. Memang enak masaknya. Kalau masakan restoran nih. Bang Pak Ngaswa ke restoran. Ada. Kakak meminta bantuan kami untuk mencari buah cempedak. Oh iya, lokasi yang kami lewati ini bernama Batu Gajah. Ini dia pohon cempedaknya. Lumayan banyak kan buahnya. Lang, ambil cempedak yang muda tuh, Lang. Kalau yang masak, bisa buat kita masak nih, Lang. Kak. Nah, urusan panjat memanjat serahkan ke Bolang. Hehehe. Tapi supaya lebih cepat, aku minta bantuan Farel juga. Farel, pilih buah yang muda saja ya, jangan yang tua. Nantinya buah cempedak muda ini akan kita olah jadi masakan. Aji, tangkap buahnya. Nah, sepertinya sudah cukup banyak buah cempedak yang kita ambil. Ayo, langsung kita bawa pulang. Ini dia resep cempedak bakar udangnya. Pertama, bakar terlebih dahulu cempedak mudanya sampai matang merata. Cempedak kita bakar agar semua getahnya hilang. Kemudian parut 1 butir kelapa yang nantinya akan kita ambil santannya. Nah, tugas Farel dan Aji membuat tusukan udang. Karena cempedak nantinya sebagai pengganti nasi atau karbohidrat, udang ini yang jadi lauknya. Hehehe. Giliran kakak memotong cabai dan tomat. Agar lebih menarik, pilih cabai besar yang berwarna-warni ya. Misal yang hijau dan merah. Lanjut, haluskan bawang merah dan bawang putihnya. Setelah setengah halus, masukkan cabai merahnya. Bagiku, masakan tanpa cabai bagai sayur tanpa garam. Hehehe. Tambahkan parutan kelapa dengan air dan peras deh semua santannya. Teman-teman di rumah, jangan lupa cuci tangan dulu ya sebelum memeras santan. Hehehe. Setelah semua bumbunya halus, masukkan terasi 1 sendok makan. Ini bumbu rahasia kami supaya masakan makin sedap. Wah, sepertinya cempedak bakarnya sudah matang.
Belum dipotong saja, aromanya sudah seperti ubi bakar. Kemudian potong-potong cempedak bakarnya membentuk lingkaran agar mempermudah kita untuk mengupas kulitnya. Ciri-ciri cempedak muda yang sudah matang, ketika dipotong sudah tidak ada getah yang tersisa. Lalu potong-potong kulit cempedak yang berwarna hitam. Memotongnya harus bersih ya, karena bagian ini kan pahit kalau memotongnya kurang bersih. Lanjut bakar semua udangnya. Tidak perlu waktu lama membakar udangnya. Cukup sampai berwarna kuning kemerahan. Setelah minyak panas, masukkan semua bumbu halusnya. Jangan sampai gosong ya. Lalu masukkan semua santannya ke wajan. Aduk-aduk terus sampai kuah santan ini mengental. Kemudian masukkan cabai besar dan tomatnya. Belum matang saja aromanya sudah menggugah selera. Sebagai perasa asamnya, kita masukkan buah ciremai. Kalau di tempat teman-teman susah mencari buah ciremai, bisa digantikan dengan mangga muda atau belimbing ulu. Nah, sudah jadi deh semua bumbu-bumbunya. Tinggal dituang ke piring yang sudah disusun udang dan cempedak mudanya. Tuh, menarik kan? Sudah mirip masakan restoran. Ini dia udang cempedak bakar ala si Bolang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pas benar nih. Pakcik tengah lapar nih. Nah, Paman sudah datang dari kebun. Paman memang sering makan di rumah, karena kebun kami tidak jauh dari rumah. Nikmat! Rasa asam dan semua bumbunya pas. Kami biasa menggunakan ubi atau talas apabila cempedak muda susah didapat. Makan yang banyak ya teman-teman. Kalau Aji sih tidak usah disuruh, pasti makannya banyak. Tuh, badannya paling besar di antara kami. Makan Ki, makan Ki. Adik. Makan biar cepat gemuk kau. Dik. Biar gemuk kau. Tak ada ya. Sedap kan? Kan? Adikku sedang sakit demam. Makanya banyak warga yang datang menjenguk. Bolang, sekarang kau pergi sama kawan-kawan kau tuh ya. Nah, siapkan ambil daun tanglong. Daunnya, daun alur-alur, daun paku uban, sama siput. Kalau bangah. Iya, Bay. Ayo teman-teman, kumpulkan siputnya. Biasanya mereka hidup di tempat yang lembab seperti ini, seperti di batang pisang atau kebun. Pemilik kebun pasti senang bekicot yang kita ambil, karena menurut beberapa orang, bekicot merupakan hama yang merusak tanaman. Kadang dia balik daun. Bekicot atau siput ini bukan buat dimakan loh, tapi untuk obat oles adikku nanti. Wah, rupanya ada satu lagi di atas pohon. Karena tidak terjangkau tangan, Farel sampai harus naik ke pundakku. Tak apalah, yang penting kita dapat siput banyak untuk obat tadiku nanti. Oh iya, kita gunakan panci karena tempatnya tertutup. Karena siput bisa naik kalau memakai wadah terbuka. Sepertinya sudah banyak. Ayo, langsung kita buat obatnya. Sambil mengupas siput agar lebih berkhasiat, tambahkan daun paku uban dan bunga tanglong atau dalam bahasa Indonesia daun bunga sepatu. Daun-daunan ini dipercaya dapat menurunkan demam. Pisahkan daun dengan batangnya, lalu tumbuk sampai halus. Pecahkan semua cangkang siputnya agar mudah mengambil dagingnya. Lalu tusuk-tusuk seperti satai. Bakar daging siputnya sampai keras. Ini fungsi daging siput yang ditusuk seperti satai, agar daging siput cepat kering ketika dibakar. Karena yang kita gunakan daging siput yang sudah keras seperti arang.
Lalu tumbuk sampai halus daging siputnya bersama-sama dengan ramuan daun-daunan tadi. Ayo kita bawa ramuannya ke rumah. Udah nih, saya tak pandai ngobat nih. Saya bantu ya lalu ya. Aduh, bagaimana Pak Hitam ini? Ramuannya belum datang, sudah pergi duluan. Ayo Paman, langsung oleskan saja obatnya ke adik. Biasanya ramuan ini dioleskan ke perut atau punggung agar demam cepat turun. Cepat sembuh ya. Semoga lekas sembuh ya Dek, agar bisa bermain dengan kakak lagi. Lompat! Ayo teman-teman, ikut kami bermain. Makin banyak yang ikutan bermain, makin seru. Permainan ini kami namakan balap baskom ala si bolang. Balapannya ya di danau kebanggaan kami ini, Danau Sentarum. Permainannya sederhana, tapi dijamin deh seru. Kekompakan tim menjadi kunci dalam permainan ini. Ulur talinya sampai habis, lalu tarik secepatnya. Ayo Marpel, tarik yang kuat. Jangan sampai tim kita kalah. Danau Sentarum adalah bagian yang gak terpisahkan dalam kehidupan kami. Saat musim kemarau tiba, air Danau Sentarum ini akan menyusut. Bahkan bisa sampai kering. Jadi, saat ini melimpah seperti ini, memang waktu yang paling tepat untuk bermain balap baskom. Nah, giliran aku yang sekarang menarik. Ayo Marpel, semangat! Waduh. Kenapa itu Marpel? Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Seperti ini jadinya kalau kita bermain tanpa pemanasan dulu. Padahal Marpel sangat pandai berenang. Lang, Bapak. Gak aku kalah tadi. Ini siapa kita kalah, yang penting kau selamat. Marpel. Untung saja kamu tidak kenapa-kenapa. Oh bolang, nekat dan cepat. Timba ibu masih mutu, udah banyak perauk dia, masih kiat naik. Karena bergaya berguyung. Cepat, nimba ibu gitu. Kalau mak, kawan, aku nolong mak aku masih mutu bah. Lang, Bapak. Aku tahu. Main sih boleh saja, tapi jangan lupakan tugas kita membantu orang tua ya. Inilah rumahku yang juga berfungsi sebagai kapal. Hihihi. Teman di rumah pasti bingung. Masyarakat kami menyebutnya kapal Bandung. Dahulu, kapal Bandung seperti rumahku ini sangatlah populer. Berguna untuk mengangkut orang maupun barang di sepanjang aliran sungai Kapuas. Nah, Danau Sentarum ini sangat luas sekali. Seminggu juga nggak cukup loh untuk mengelilingi danau ini. Jelas saja, luas wilayah danau ini mencapai lebih dari 1 juta hektar. Ayo, cari tempat yang cocok. Kalau soal menentukan lokasi yang tepat, Kak Puput jagonya. Sungai ini masih termasuk anak sungai Mengkiang loh. Oh iya teman, menangkap ikan dengan menggunakan entapu ini ramah lingkungan loh. Sebab hanya ikan besar saja yang bisa terperangkap di dalamnya. Lang, kita masang di sini deh Lang deh. Di hadapan ada alu Lang. Wah, dapat. Kakak pintar ya memasang entapunya. Ikan yang masuk ke dalam entapu tidak akan bisa keluar lagi karena tersangkut dengan duri yang ada di rotan. Lang, kakak pun ada kuli Lang. Biasanya ikan yang terperangkap di entapu ini ikan teradak, sejenis ikan mas atau gurame seperti yang kami dapat ini teman. Tuh, aku jadi nggak sabar nih. Apalagi membayangkan pansu kalau sudah jadi. Setelah dipotong, jangan lupa dicuci ikannya teman.
Ini dia resep masakan petualang kakakku. Daun muda asam kandis dan garam. Kalau di sini mudah sekali teman mendapatkan daun ini. Farel, ambil bulu kakak tuh deh. Kita ngambil ikan tuh teh. Oh iya, nggak cuma ikan yang bisa dimasak bambu. Beras juga bisa loh. Sementara Kak Puput siapkan ikan, aku siapkan berasnya ya. Teman, lihat beras yang aku masak. Ini campuran beras putih yang biasanya kalian makan juga dan beras hitam. Kalian pasti tahu kan beras merah memiliki protein yang tinggi? Nah, beras hitam lebih tinggi lagi proteinnya loh. Nggak cuma itu manfaatnya. Beras hitam dapat meningkatkan ketajaman otak dan antioksidan yang tinggi. Hebat ya? Nah, tinggal kita taruh bambunya di atas api. Jaga apinya ya, Farel. Wah, bambunya sudah menguning. Coba Kak, sudah matang belum? Udah masak kalang. Udah masak dah. Tahu 4 tua. Saatnya makan. Aroma masakan dan bambu yang khas benar-benar menambah selera. Kami tidak sabar teman. Yuk kita coba. Ayo Kak, tuang ikannya. Ikannya empuk dan matang sampai ke daging yang paling dalam. Tekstur bambu bukat yang tipis membuat panas api mudah masuk ke dalam bambu. Aromanya juga meresap sampai ke daging ikannya. Ini nih yang membuat bambu menjadi wadah masak favorit orang Indonesia. Kalian harus coba cara masak seperti kami ya. Tapi minta bantuan ibu di rumah. Dijamin pasti ketagihan. Teman, satu lagi ini yang unik dari desa kami. Jika musim panen ikan tiba, tetua kampung akan membunyikan gong seperti ini. Tandanya masyarakat harus berkumpul. Lang, Oi, ada egong bunyi nak? ada. Bang, lihat, Bang. Bang, lihat, Bang. Bang, lihat ikan. Bang. Lang. Ayo teman di rumah, ikut kami ya. Ya kawan-kawan, aku ngumpul kian-kian semua. Nisi lain nisi bukan, tujuan kita agama itu pekerjaan nisi, kita buka kainan. Lang, kita mau panen ikan. Kita setuju, kita... Asik, jika semua masyarakat sudah setuju, maka kegiatan panen ikan bisa dimulai. Tidak usah berlama-lama, langsung saja kita menuju tempat ikannya. Berangkat! Disinilah tempat yang sudah ditentukan untuk kita tangkap ikannya. Ayo, bantu kami menangkapnya. Kita bagi jadi 2 kelompok ya, supaya gerak ikan makin terbatas dan ikan akan semakin mudah untuk ditangkap. Nah, kena kau ikan. Ada banyak ikan yang hidup di sini. Salah satunya ikan gabus. Cuaca panas seperti ini jadi tidak terasa deh, karena ikan tangkapanku lumayan besar. Tradisi ini sudah ada sejak lama. Ikan tidak boleh dipanen kalau belum waktunya. Tangkapan kita kali ini sudah cukup. Ikan-ikan kecil kita pakai untuk makanan ikan toman. Bu Hori, harusnya kamu lebih berhati-hati. Jadi basah kuyup deh. Ini dia teman, karamba ikan toman milik bibiku. Jumlah ikannya sangat banyak. Ikan toman memiliki nilai jual yang tinggi di pasaran. Oleh sebab itu, banyak masyarakat di desaku membudidayakannya. Oh iya teman,
Ikan toman termasuk dalam jenis ikan buas loh. Dan masih termasuk dalam suku ikan gabus. Lihat, lahap sekali ikan-ikan ini. Lang, tak kalah bah, udah umpan ikan ibu bah. Nana kelakian pulang, tahu mengambil sikut 2 dia. Asik, kita boleh ambil beberapa ikannya. Terima kasih, Bi. Iya, kena kau ikan. Lumayan untuk kita masak. Kebetulan sekali setelah seharian bermain, perut terasa keroncongan. Sebagai pelengkap masak ikan toman, kita ambil umbut atau rotan muda sebagai bahan pelengkapnya. Teman di rumah tahu rotan kan? Seperti inilah pohonnya. Iya umbut yan. Au. Boh, nulung aku boh. Boh, nanti umbut. Cepat nulung aku narius. Rotan merupakan tanaman merambat dan bisa tumbuh di daerah dengan berbagai kondisi tanah. Tahukah kalian teman, Indonesia merupakan negara penghasil rotan terbesar di dunia. Sekitar 80% bahan baku rotan di seluruh dunia berasal dari negara kita ini. Sisanya dihasilkan oleh negara lain seperti Filipina, Vietnam, dan negara-negara Asia lainnya. Lang, umbut lang. Kita makan anak lang. Ayah bori. Ikaw ka makan umbut macam mak? Iya, kurang umbut macam tu ya udah tua, udah batang ah. Ya mau ngambil diri kau. Kau mau gua. Sudah, rotan mudanya sudah dapat. Sekarang kita kasih ke kakak yuk. Saatnya memasak. Memasak umbut ikan toman, kakak ini jagonya. Terlebih dahulu kita siapkan bumbu-bumbunya. Sederhana bukan? Oh iya, jangan lupa parut kelapanya ya. Rian, parut yang banyak ya, biar tambah gurih dan nikmat masakannya. Tumbuk sampai halus bumbu-bumbunya. Lalu masak deh. Jangan lupa masukkan umbut muda yang kita cari di hutan tadi, teman. Selanjutnya masukkan ikan toman yang sudah dibersihkan. Tunggu beberapa saat sampai mendidih. Lagi lambat nak kak. Anak ni selama lagi ke masak. Nunggu setegal. Ini nyaman bau kak. Nyaman bau Wuhui, jadi deh. Umbut ikan toman siap untuk disantap. Nikmatnya. Ikan hasil tangkapan sendiri dipadukan dengan umbut muda merupakan perpaduan yang sangat cocok. Teman di rumah juga boleh mencobanya loh. Makan ikan berkepala mirip ular ini sangatlah baik teman. Ikan toman sangat berguna untuk pertumbuhan dan perkembangan tulang. Makanya paling pas dimakan oleh anak-anak di masa pertumbuhan seperti ini. Selesai bermain, aku harus bantu kakakku mencari daun dan akar-akaran untuk dijadikan ramuan. Kasihan kakakku sedang tidak enak badan. Kami menyebutnya dengan betanggas, yaitu pengobatan dengan mengandalkan uap air rebusan ramuan. Akar dan dedaunannya sudah dapat, tinggal berikan ke kakak deh. Pertama, cuci bersih akar dan dedaunannya. Kalau sudah bersih, kita rebus deh.
Bolang, kacau dulu bah, kakak siap-siap dulu. Uap air ramuan akan meresap ke dalam badan melalui pori-pori kulit. Badan akan terasa hangat dan racun-racun keluar melalui keringat tubuh. Butuh beberapa jam proses betanggas ini sampai keringat benar-benar keluar banyak dari dalam tubuh. Lihat, kakakku sudah mulai berkeringat. Sekarang buka tikar penutupnya yuk. Akhirnya selesai juga ya teman. Coba bayarkan buka. Senang rasanya bisa membantu kakak. Semoga kakakku bisa cepat sehat kembali.